Alana mendorong tubuh Zidan ketika pria itu akan menyerangnya. Kok didorong sih sayang? Protes Zidan. Alana mengedihkan bahunya cuek. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju kamar Caroline. Zidan mengikuti sang calon istri dari belakang sambil menggerutu. Sedikit kesal karena Alana menolak dirinya kali ini. Alana, kamu mau kemana? Aku kan udah ada janji sama Carol. Kalau mau pergi, aku mau ke kamarnya, ucap Alana. Mengetuk pintu kamar Caroline berkali-kali tapi tidak ada sahutan dari dalam. Masih mencoba mengetuknya lagi, tapi dihentikan oleh seseorang pelayan wanita parubaya. Maaf Nona, Tuan Muda, Nona Caroline belum pulih kembali dari kuliah, ucap pelayan tersebut. Oh, baiklah, terima kasih, Esmi, atas informasinya. Pelayan itu mengangguk kemudian berlalu dari hadapan Alana dan Zidan. Bukankah katamu Carol udah di rumah, sayang? Tanya Alana menatap Zidan. Zidan menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal. Tadi dia berbohong pada Alana dan mengatakan bahwa Caroline udah pulang. Padahal Zidan tahu kalau adiknya itu sedang bersama dosennya di sebuah kafe dari orang-orang suruhan Samuel. Aku kan hanya menebak saja. Dan ternyata Carol belum pulang. Sebaiknya kamu mandi dulu di kamarku. Setelah itu kita bersiap-siap untuk makan malam, sayang. Ucap Zidan merangkul bahu Alana dan menggiringnya ke kamar. Tapi aku gak apa-apa pakaian. Mending pulang aja ya. Jangan sayang. Di lemariku ada beberapa bajumu yang tertinggal. Jadi sebaiknya kamu mandi di kamarku. Ucap Zidan membuka pintu kamar dan menarik pinggang calon istrinya itu. Menempelkan tubuhnya ketat ke dada bidangnya. Zidan menghirup aroma tubuh Alana yang selalu menjadi candunya. Aromanya yang memabukkan hingga membuat hasratnya selalu naik dan langsung membuat di bawah sana sesak dan segera ingin dibebaskan. Stop Ji, jangan aneh-aneh karena aku harus segera mandi. Badanku lengket semua. Diam dulu. Tidak mau. Nanti jadinya bukan hanya ciuman, tapi langsung kemana-mana. Janji deh, cuma ciuman, swear. Zidan mengangkat jari telunjuk dan tengahnya dengan wajah yang serius. Sungguh dirinya bisa gila kalau keinginan untuk mengecap bibir Alana saat ini selalu saja ditolaknya. Alana menghembuskan napas panjang. Sungguh Zidan semakin hari semakin bertingkah sangat posesif. Apakah ini yang disebut CEO bucin? Istilah yang dulu sering Alana baca di novel-novel ataupun di serial telenovela. Tapi sejujurnya, Alana juga sangat menyukai sikap Zidan yang seperti ini. Hatinya selalu bahagia dan menghangat ketika Zidan memeluknya dengan penuh keintiman. Sikap yang bisa membuat makhluk yang bernama perempuan pasti akan meleleh dan lumer. Bahkan setiap Zidan menatapnya penuh binar cinta, Alana selalu merasakan dadanya bagaikan dihinggapi ribuan kupu-kupu. Sangat menyenangkan dan bergetar. Sayang, rengek Zidan yang kali ini terlihat lebih menahan diri. Aku janji, cuma ciuman, gak akan lakuin hal lebih. Janji? Iya sayang, aku janji. Zidan mengangguk mantap, benar-benar membuat Alana merasa bahwa Zidan mempunyai dua pribadi yang berbeda saat bersamaan. Pria itu bisa menjadi sangat manja dan bucin. Tapi kalau udah di hadapan koleganya, Zidan akan menampilkan aura yang tegas dan wibawa. Entah bagaimana pria itu bisa sekali menguasai dirinya, atau mungkin Zidan memang pintar berkamuflase. Melihat Zidan yang benar-benar mengharapkan ciumannya, akhirnya Alana mengalah. Daripada berdebat panjang, Zidan langsung memegang tengkuk Alana dan mengikis jarak di antara mereka. Alana mencium bibir Zidan sekilas, kemudian melepaskan diri dari rangkulan calon suaminya itu dan berlari ke arah kamar mandi. Hei sayang, kenapa kabur? Wah, kamu benar-benar harus mendapatkan hukuman. Seru Zidan. Zidan merasa dikerjai oleh Alana. Untung cinta mati. Kalau tidak, bisa langsung diperkosa saja saat ini. Alana hampir membuatnya emosi setengah mati kalau aja Zidan tidak mendengar teriakannya dari dalam kamar mandi. Aku mandi dulu biar wangi. Nanti kamu tidak akan nyaman saat menghirup aroma tubuhku yang baunya udah seperti kaos kaki. Pria itu menyugar rambutnya ke belakang.
dan terkekeh kecil melihat tingkah Alana yang membuatnya kesal sekaligus menggemaskan. Sedangkan di dalam kamar mandi, Alana langsung membuka blazer dan kemejanya perlahan setelah menghidupkan air di bathroom. Kemudian membuka pengait rok pendeknya dan meletakkan seluruh pakaiannya ke ranjang tempat penyimpanan baju kotor. Selagi menunggu air di beta penuh, Alana mengambil sebuah lulur mandi dan membaluri tubuhnya dengan lulur tersebut yang sebenarnya adalah miliknya yang tersimpan di kamar mandi Zidan. Ingatkan bahwa Alana dulu sering memakai kamar mandi itu setiap malam saat masih menjadi pelayan di rumah ini, merangkap sebagai kekasih gelap Zidan. Tapi tentunya sekarang dia udah resmi menjadi pasangan yang akan menghalalkan hubungan mereka. Sudah cukup, sekarang pakai sabun aroma lemon kesukaanku. Setelah menuangkan sabun mandi ke dalam bathtub, Alana membuat percikan air itu menjadi busa dan akhirnya dia melangkah masuk ke dalamnya. Alana akan berlama-lama berendam karena dia ingin membuat tubuhnya sedikit rileks setelah seharian ini bekerja. Alana bahkan melupakan Zidan yang menunggunya di luar sambil tiduran di atas ranjang, sampai pria itu benar-benar jatuh ke dalam alam mimpinya. Caroline keluar dari kafe dan langsung bersembunyi. Dia tidak ingin Jack mengejarnya. Setelah melihat Jack keluar dari dalam kafe dan langsung melajukan mobilnya pergi dari halaman kafe itu, Carol pun bernapas lega. Dia sungguh kesal karena mobilnya sekarang masih di kampus gara-gara dipaksa Jack untuk ikut dengannya. Aku akan panggil taksi online, umam Caroline merogoh ponselnya di dalam saku. Tiba-tiba matanya melihat seseorang yang nampak tidak asing sedang keluar dari dalam mobil yang sepertinya baru saja datang dari kafe tersebut. Bukankah itu Kak Austin? Sama siapa dia? Alana melihat seorang wanita cantik keluar dari mobil Austin setelah pria itu membuka pintunya. Astaga, itu bukan Miss Evie. Lalu siapa wanita itu? Kenapa Kak Austin memeluk pinggangnya? Caroline mengendap-endap ikut masuk ke dalam kafe itu setelah melihat Austin dan juga wanita cantik tadi juga masuk. Seharusnya dia tidak peduli dengan urusan orang. Tapi saat ini orang yang ada di dalam itu sedang ada urusan dengannya. Lebih tepatnya, dia penasaran dengan hubungan Austin dan wanita itu. Kalau dugaanku benar, ini artinya Austin dan Abby sama-sama selingkuh. Caroline benar-benar penasaran dengan Austin dan juga wanita cantik yang bersamanya tadi. Sebenarnya apa hubungan mereka? Kenapa terlihat seperti pasangan mesra? Ataukah sama ini Austin yang terkenal sangat menyayangi istrinya itu juga sama-sama selingkuh di belakang Abby? Caroline mengendap-endap menuju ke arah kursi yang ditempati oleh Austin dan juga wanita tadi. Dia pun berpura-pura duduk di kursi belakang mereka karena kekepoan yang luar biasa. Kalau mengetahui kedua pasangan suami istri itu ternyata sama-sama selingkuh, pasti ini akan menjadi informasi yang sangat berharga untuk Carol. Ya Tuhan, kenapa dia bisa sampai seperti ini? Seharusnya Carol tidak peduli dengan Austin ataupun Abby. Bagaimana kalau dia nanti ketahuan mencuri dengar pembicaraan kedua orang di belakangnya yang saat ini tengah bercengkrama itu? Tapi sepertinya nggak apa-apa deh, kan Kak Austin gak begitu kenal sama aku. Atau mungkin dia bisa juga lupa, kan udah lama gak ketemu. Batin Caroline. Bagaimana kalau istrimu tahu kita jalan seperti ini? Biasanya juga nyewa private room buat sekedar makan. Caroline melototkan matanya mendengar suara wanita di belakangnya. Aku udah keburu lapar dan ngantuk. Mau ngopi dulu sebelum balik ke kantor. Lagian kalau ada yang lihat kita, gak bakalan ada yang curiga. Kamu sekretaris aku? Dan seorang atasan jalan sama sekretarisnya itu hal biasa bukan? Jawab suara berat yang Carol yakin itu Austin. Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan Austin? Bukankah Caroline duduk di kursi belakangnya agar bisa mendapatkan informasi mengenai hubungan dari suami Miss Abby tersebut? Ya, terserah kamu. Tapi mungkin juga istrimu gak bakalan kesini. Paling-paling dia lagi berduaan sama Jack. Apa kamu gak cemburu setelah mengetahui mereka juga berhubungan gelap di belakangmu, sayang? Manggil sayang-sayang? Dan itu kenapa si pelakor udah tahu kalau Jack dan Abby ada hubungan gelap?
Wah, sepertinya ini makin seru aja. Aku udah bosan sama Avi. Lagian sebelum mereka berhubungan, kita udah jauh-jauh sebelum mereka. Jadi rasanya aku nggak terhianati. Lagian kalau ada waktunya, aku akan bongkar perselingkuhan mereka dengan bukti-bukti yang kuat. Kamu tahu kan, aku sangat membenci Jack. Pria itu dan mamanya harus hancur. Mereka udah merebut apapun yang aku miliki. Jelas saja, dengan adanya perselingkuhan mereka, itu akan membuat rencanaku semakin mudah. Ujar Austin yang kali ini membuat jantung Carol berdetak lebih cepat. Apa-apaan ini? Kenapa jadi makin rumit? Bukan hanya tentang perselingkuhan Austin dan sekretarisnya, yang ternyata lebih lama dari Jack dan Abby. Tapi ada motif dendam. Ya Tuhan, kasihan Mr. Jack. Apa aku harus kasih tahu dia? Tapi jangan aku takut. Bagaimana kalau Kak Austin tahu aku ikut-ikutan dan masuk ke dalam masalah pribadinya? Batin Caroline menjerit dan ketakutan. Entah kenapa tiba-tiba dia merasa takut dan merinding setelah mendengar semuanya. Sepertinya Caroline harus segera pulang dan tidak perlu menceritakan lagi tentang masalah orang lain. Gadis itu berdiri dan langsung berjalan keluar dari kafe tersebut ketika mendengar seorang pelayan sedang menawarkan menu pada Austin dan wanita yang ternyata selingkuhannya itu. Caroline langsung pulang setelah mendapatkan taksi di pinggir jalan. Dia udah bertekad tidak akan ikut campur dalam semua urusan orang-orang itu. Kini Jidan menatap sang adik yang sejak tadi melamun sambil mengaduk-aduk makan malamnya. Kenapa nggak dimakan, Carol? Tanya Morgan sang papa. Ternyata bukan hanya Jidan yang sadar dengan kelakuan Carol. Papa dan mamanya juga melihat anak gadisnya sejak tadi diam, tidak makan dan pandangannya hanya tertuju pada piring di depannya. Carol sebenarnya udah kenyang, Pak. Tadi sore udah sempat makan cake di kafe, jadi sekarang tidak lapar. Jawab Caroline tersenyum. Zidan dan Alana saling berpandangan. Sepertinya ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Caroline. Carol masuk ke kamar dulu ya, Pak. Ma, ke Zidan dan ke Alana. Ada tugas dari dosen. Ujar Caroline lalu beranjak dari duduknya. Zidan merasa ada sesuatu yang aneh dengan adiknya itu setelah pulang dari kafe yang dari informasi Samuel bersama dengan salah satu dosennya. Aku harus cari tahu siapa dosennya yang sedang dekat dengan Carol. Mungkin bisa saja Caroline bersikap seperti ini karena dosennya tersebut. Apa Carol sedang patah hati? Bisik Alana. Entahlah sayang, nanti aku akan menyelidikinya. Jawab Jidan yang juga tengah khawatir pada adik satu-satunya tersebut. Di sisi lain, Jack terkejut saat melihat Abby sudah berada di dalam kamarnya saat ini. Dia baru saja selesai mandi dan hanya memakai handuk yang melilit di pinggangnya. Abby hanya bisa menelan selipah ketika melihat pemandangan yang ada di hadapannya saat ini. Dada bidang dengan perut yang seksi, meskipun tidak terlalu berotot. Tetesan air yang mengalir dari ujung rambutnya yang basah benar-benar membuat Jack terlihat begitu seksi. Abi benar-benar ingin menerekamnya kali ini. Abi, kenapa kamu ada di sini? Seru Jack. Sayang, aku sangat merindukanmu. Malam ini izinkan aku menginap di sini. Austin tidak akan pulang dan aku udah memesan makanan dan minuman untuk makan malam kita. Jawab Abi berjalan ke arah Jack dengan senyum menggoda. Sungguh, Abi benar-benar ingin merasakan bagaimana rasanya bercinta dengan Jack. Pria itu selalu beralasan dan tidak mau kalau Abi mengajaknya bercinta, padahal hubungan mereka juga sudah berbulan-bulan. Tidak Abi, sebaiknya kamu pulang, karena malam ini aku harus lembur mengkoreksi beberapa skripsi, jadi aku tidak bisa menemanimu makan malam. Jawab Jack tegas. Kali ini Jack merasa Abi benar-benar keterlaluan. Dia harus segera mengganti kode apartemennya saat ini juga, agar tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam apartemennya sesuka hati. Jack harus benar-benar terlepas dari Abi, karena dia tidak ingin semakin menambah masalah di hidupnya dengan memacari istri dari sahabatnya itu. Sayang, kenapa kamu ngusir aku sih? Lihat aku bawa wine, aku akan menemanimu bekerja. Aku hanya ingin berada di dekatmu. Abi menunjuk sebotol wine dan 2 gelas kosong di atas meja.
Kemudian gadis itu langsung mengalungkan tangannya ke leher Jack. Abi, lepas. Sepertinya aku harus tegas sama kamu. Aku tegasin bahwa sekarang kita udah putus. Jangan sekali-kali mendatangiku lagi. Dan lebih baik kamu sekarang pulang. Jack menunjuk pintu kamarnya. Abi bersimpuh dan menangis di kaki Jack. Wanita itu benar-benar mencintai pria yang berada di hadapannya saat ini. Kenapa Jack? Kenapa kamu berubah? Bukankah kamu bilang padaku akan membahagiakanku? Kemana Jack yang dulu? Yang memuja aku? Abi berteriak dan menangis terseduh. Dadanya terasa sesak dan sakit melihat Jack yang belakangan ini berubah drastis. Abi, jujur, aku benar-benar menyesal telah mengatakan hal itu. Aku tidak serius dengan ucapanku. Dan sekarang aku tidak bisa bersamamu lagi. Karena ada seseorang gadis yang aku sukai.